Apa pelajaran kita hari ini? Tadi malam siapa yang tidurnya tidak nyenyak? Ada? Tidurnya nyenyak semua berarti? Ada yang tidurnya mendengkur? Apa itu mendengkur? Nah, itu bahasa kamu ya. Ada? Ada. Semua itu dihasilkan karena adanya udara atau adanya nafas. Makanya kita bisa tidur, kemudian bisa bangun lagi, nafas kita bisa teratur karena ada nafas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Sebelumnya saya akan memastikan dulu keadaan kelas, apakah sudah rapi dan semuanya sudah siap belajar, dengan di absen terlebih dahulu ya. Muhammad Taufik Yesna. Oke. Sarif Hidayatullah. Di sini aja Pak. Bagus. Laras Sakti. Pantera Tigris. Dika Irfan Maulana. Wanda. Mani Peradika. Adam Haikal. Bapak Mani. Rizky Pratama. Ageng Berliani. Kemudian Fahrudin Coimani. Hadir semuanya ya. Semuanya berarti siap belajar. Kita awali belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini yang akan kita bahas tentang sistem pernapasan manusia. Siapa yang tahu apa saja organ yang digunakan dalam proses sistem pernapasan? Boleh disebutkan? Apa? Paru-paru, hidung, laring, alveolus, bronkus, bronkiolus, faring. Nah, kesemua yang kalian sebutkan betul semuanya. Mereka adalah macam-macam dari organ dalam proses sistem pernapasan. Sekarang kalian akan menyimak video pada tayangan ini. Amati betul-betul. Lalu catat apa yang akan yang kalian lihat, yang kalian amati di buku kalian masing-masing. Sudah siap untuk menyimak videonya? Ya. Oke. Silakan diamati video tayangan tentang sistem pernapasan pada manusia. Pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di ruang hidung, udara kemudian disaring
oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persimpangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglottis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot reaktif di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat cartilago atau tulang rawa yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk mengangkat debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini bergerak dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronchiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Sudah menyimak ya? Nah, coba apa yang kalian dapat amati dari hasil video tayangan tadi? Perhatikan pada gambar ini. Ya. Tentu dari tadi kalian mengamati sebuah video tayangan struktur dan fungsi organ sistem pernapasan yang akan kalian mengetahui apa saja fungsi dari organ-organ pada sistem pernapasan. Kita lihat yang pertama, rongga hidung.
yang terletak di bagian mana? Bagian atas, di bawah kelopak mata. Fungsinya untuk apa? Untuk keluar masuknya. Apa saja yang ada dalam hidung ini? Bulu-bulu hidung yang disebut dengan rambut-rambut halus atau silia. Kemudian dari rongga hidung lalu udara masuk ke apa itu laring? Pangkal dari tenggorokan. Kemudian lanjut ke trakea. Di mana letak trakea? Apakah trakea sama dengan tenggorokan? Beda. Kenapa bisa beda? Karena kalau trakea, ya saluran langsung menuju ke paru. Kemudian dilanjut menuju ke nah di bronkus. Apa itu bronkus? Cabang saluran. Dia terbagi menjadi berapa? Apa saja? Nah kemudian dari bronkus diturunkan lagi ada bronchiolus. Di mana letak bronchiolus? Di mana? Ada di alveolus yang berbentuk seperti apa ini? Anggur. Ya. Kemudian setelah itu maka di bawahnya ada diafragma. Apa itu diafragma? Otot perut yang membantu untuk menembus paru. Ya. Kemudian kalau ini sistem pernapasan pada manusia, tentu makhluk hidup lain harus kita ketahui juga. Di antaranya seperti hewan yang banyak kita lihat, contohnya adalah burung dan serangga. Kita lihat, kalau hewan burung masuk dalam vertebrata itu apa? Yang lalu kalau invertebrata tidak bertulang banyak, ya serangga, kemudian cacing, terus punya tulang taring tidak, kemudian dan sejenis lainnya dari golongan insekta. Nah kita lihat apakah sama antara penempatan organ pernapasan di manusia dengan organ di hewan. Apakah sama juga prosesnya dari mulai rongga hidung dan seterusnya? Kita lihat pada layar ini. Yang pertama, burung. Awal masuk udara burung berarti melalui hidung. Apa yang melalui hidung? Dari mana? Paru. Apa itu paru? Mana bagian paru? Ini? Bukan. Ini buntut. Apa namanya paru? Ini paru. Ini awan mula masuknya udara burung. Ya. Kemudian lanjut ke apa? Apakah dia ada trakea, kemudian ada laring, ada paling? Enggak. Nah, tidak, langsung ke mana? Yang disebut dengan arteriol. Nah, dari situ baru menuju ke paru. Selanjutnya baru disimpan di nah, itu untuk siklus dari pernapasan Hewan. Ya, hewan yang tergolong dari vertebrata. Berikutnya kalau bagaimana peletakan organ pada invertebrata. Kita lihat sebagai contoh adalah apa ini namanya? Di kampung kalian nemu hewan seperti ini ada? Ada ya, dari sama kita ya di Indonesia. Oke, kita lihat di sini. Pernapasannya dimulai dari mana? Ayo, coba perhatikan, amati gambarnya. Dimulai dari mana? Dari belakang. Dari mana? Dari bawah. Di sini ada kandung udara, ada sipir akal
juga ada trakea. Dimulai dari spiragal nih, ya, dari sini. Kemudian masuk ke kantung, baru trakea, baru keluar dan seterusnya. Itu siklusnya. Ya, oke. Kalian sudah mengerti dan bisa mencermati, membedakan antara sistem pernapasan pada manusia, baik organ dan fungsi, termasuk juga pada hewan, vertebrata dan invertebrata, burung dan serangga. Lalu berikutnya, tentu makhluk hidup tidak akan selamanya sehat. Ada saja gangguan-gangguan yang mengganggu di sistem pernapasan, baik itu gangguan secara internal maupun gangguan dari eksternal, dari luar sistem pernapasan itu sendiri. Nah, kita akan diskusikan ini, ya. Dengan begitu, saya akan membagi kelompoknya sama seperti pertemuan sebelumnya. Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing dan diskusikan tentang kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Lalu sajikan di lembar kerja dan nanti kalian presentasikan hasilnya. Siap semuanya? Siap. Silakan dimulai untuk membentuk kelompok masing-masing. Ya, pada halaman 5. Di sana kalian menemukan sistem pernapasan, mekanisme, proses, dan kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan. Lalu diskusikan dengan kelompoknya dan nanti hasilnya dari diskusi tersebut kalian sajikan dalam bentuk kertas, baik karton ataupun HBS. Ya, kita mulai. Silakan. Tunjukkan kerjasamanya, komunikatifnya, dan kreatif kerja kelompok masing-masing. Silakan di konsep, ya, diskusinya di konsep, kemudian dicatat, dituangkan dalam laporan nanti, ya, diatur.
Waktu diskusi tersisa 2 menit lagi. Udah ya, waktunya sudah selesai. Silakan, saya beri kesempatan kelompok mana yang lebih dulu untuk tampil ke depan, boleh angkat tangan. Yang lebih siap. Siapa? Sudah siap? Sudah siap? Sudah? Oke, silakan. Wah, kelompok putra luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok putra. Silakan disajikan apa yang kalian tadi telah diskusikan terkait materi hari ini, khususnya pada kelainan dan penyakit. Ya, silakan. Jaraknya agak diatur, ini masih lebar. Sini. Hasil karyanya mulai dipegang. Nah, oke. Pegang aja ya. Diambilkan ke depan supaya teman-temannya bisa melihat, dan yang lain teman-temannya nanti beri penilaian, ya, antar teman. Oke. Bisa dimulai? Silakan dimulai. Kelompok putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Guru Novel Biologi Al-Ustaz Bayu Baradin MPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Kepada penjelasan. Sistem pernapasan manusia tersusun atas berbagai organ pernapasan. Udara masuk ke tubuh melalui organ-organ pernapasan yang meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, dan alveolus. Dan perhatikan gambar di sini. Dan udara masuk melalui rongga hidung O2 dan masuk keluar udara melalui hidung, terus lari ke paring, laring, trakea, terus lari juga ke bronkiolus, lari ke bronkus, terus ke bronkiolus, dan titik akhir di alveolus. dari alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida. Dari sel-sel darah ke udara, struktur alveolus yang mendukung fungsinya sebagai tempat pertukaran gas sebagai berikut. 1. Dinding alveolus sangat tipis sehingga gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. 2. Alveolus berupa kantong-kantong kecil mirip anggur yang jumlahnya sangat banyak. Alveoli yang berjumlah banyak ini dapat memperluas permukaan yang digunakan untuk pertukaran gas. 3. Permukaan bagian dalam alveolus dilapisi oleh sel epitelium yang memungkinkan terjadinya difusi gas antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kembali untuk kelompok putra. Silakan. Lalu dari Putri masih ada satu lagi perwakilan yang membahas tentang kelainan dan penyakitnya. Ini, ya silakan.
Sudah siap? Kelompok putri. Oke, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok putri. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang memberikan kita rahmat dan ampunan sehingga kita bisa menikmati hidayah maka Al-Qur'an al-Karim. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan. Setelah tadi mengetahui bagaimana masuknya udara di tubuhnya melalui sistem pernapasan, sekarang kita menjelaskan tentang gangguan pada sistem pernapasan. Ada beberapa macam gangguan pada sistem pernapasan, pertama obstruksi. Ada gangguan yang memasukkan oksigen ke jaringan paru-paru dan atau gangguan pengurangan oksigen oleh jaringan sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah dan jaringan tubuh lainnya. Gejala-gejala penyakit obstruksi antara lain adanya kadar oksigen, kejang-kejang, kesadaran menurun, terjadi depresi pada pusat pernapasan, serta denyut jantung dan pernapasan akan terhenti. Penjagaan penyakit obstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, beristirahat teratur, dan istirahat yang cukup. Sementara dalam mengatasi penyakit obstruksi yang melakukan resusitasi untuk melakukan jantung dan paru-paru dalam memberikan oksigen ke jaringan tubuh terutama otak, serta mengonsumsi obat-obatan seperti echinocin. Ada lagi selanjutnya yaitu acidosis respiratory. Ada gangguan disebabkan oleh tekanan darah yang berlebihan karena menurunkan karbon dioksida dalam darah. Akibatnya keseimbangan asam basa dalam darah terganggu. Gejala-gejala yang dialami penderita acidosis respiratory yaitu denyut jantung tidak teratur, batuk, napas lebih dalam dan lebih cepat, serta mudah lelah. Penyakit acidosis respiratory dapat dicegah dengan cara tidak mengonsumsi minuman beralkohol, serta mengatasi penyakit acidosis respiratory yaitu mengonsumsi obat-obatan yang dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan menggunakan bantuan pernapasan melalui ventilator mekanik. Selain itu ada penyakit asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada bronkus, sehingga mengakibatkan penderita sulit bernafas. Cara mencegah penyakit asma yaitu menghindari tempat dengan kadar polusi yang tinggi, menghindari kontak langsung dengan hewan, dan menjaga kebersihan tempat tinggal. Selain itu ada emfisema. Emfisema adalah penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Gejala yang dialami oleh penderita emfisema antara lain sesak nafas, batuk kronis, serta nafsu makan berkurang, sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Adapun cara mengatasi penyakit emfisema yaitu mengonsumsi obat-obatan dan antibiotik yang dosisnya disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit, serta melakukan terapi yang meliputi rehabilitasi paru-paru, suplemen oksigen, dan terapi nutrisi. Selanjutnya, kanker paru-paru. Kanker paru-paru diakibatkan oleh adanya tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel paru-paru. Biasa diderita oleh perokok. Gejala kanker paru-paru yang sering dialami yaitu batuk berkepanjangan, napas menjadi lebih pendek, nada terasa sakit, dan berat badan menurun. Cara mencegah penyakit kanker paru-paru yaitu berhenti merokok, menghindari asap rokok, berolahraga secara teratur, dan mengonsumsi makanan bergizi. Adapun cara mengatasi penyakit kanker paru-paru yaitu melakukan radioterapi dan mengonsumsi obat-obatan herbal seperti teh hijau dan ekstrak jeruk nipis. Ya. Cukup ya? Oke, kita beri tangan untuk kelompok putri. Silakan
Diskusinya sangat hidup sekali, ya, sehingga dari hasil diskusi kalian tadi sendiri bisa menyajikan apa yang telah kalian amati dari mulai video, kemudian kalian lihat dari buku ajar dan lain sebagainya. Nah, kembali kita lihat ke layar. Intinya, kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan sebagai contoh berikut. Ada beberapa contoh, diantaranya adalah asma yang sering sekali terjadi. Ya, asma. Apa sebab terjadinya asma? Karena terjadinya kontraksi otot. Ya, kontraksi otot apa? Polos atau otot jantung? Otot polos. Ya, sehingga terjadi penyempitan. Nah ini. Nah, kalau misalkan kita mengalami asma atau rekan kita jangan ikut panik, ya, tapi berikan peregangan agar ototnya tidak tegak. Salah satu teknik untuk asma dengan cara apa? Dengan cara gimana? Dengan cara nebulizer. Dengan bantuan alat, ya. Ada yang lebih sederhana. Kalau misalkan lagi di mana kita nggak punya alat nebulizer, kan harus tuh kayak satunya di depan. Cukup dengan bantu mereka untuk tarik napas yang dalam, lalu keluarkan pelan-pelan untuk merelaksasi otot agar tidak tegang. Karena prinsipnya asma terjadi karena adanya kontraksi otot. Ya, itu. Baik, pertemuan kita saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas semangatnya hari ini, luar biasa. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan pastinya harus lebih semangat. Makan, tetap belajar yang rajin di rumah masing-masing. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salam sukses, salam semangat, asik belajar biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.